Shalom, perkenalkan saya Juliana, saya salah satu mahasiswi dari Sekolah Tinggi Teologi Rahmat Emmanuel Jakarta. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan presentasi saya untuk memenuhi mata kuliah komunikasi yang diampu oleh Bapak dosen Jackson Raja Guguk. Nah, saya akan menyampaikan tentang konflik dalam hubungan antar pribadi. Kita tahu bahwa semua hal baik dimulai dari rumah. Sebelum kita lebih jauh membicarakan tentang konflik dalam hubungan antar pribadi, kita akan melihat apa sih sebetulnya arti konflik. Nah, menurut KBBI, konflik adalah percekcokan, perselisihan, pertentangan, atau suatu proses sosial di mana individu atau kelompok berusaha memenuhi tujuannya dengan cara menantang pihak lawan dengan ancaman kekerasan. Nah, biasanya konflik ini terjadi karena adanya perbedaan paham dan kepentingan. Hal ini dapat menimbulkan semacam gap atau jurang pemisah yang dapat mengganggu interaksi sosial di antara pihak yang terkait. Pertentangan dapat timbul karena hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan pendapat, prinsip, dan aturan individu. Yang kedua, perbedaan adat istiadat dan kebudayaan. Nah, yang ketiga, perbedaan kepentingan politik, ekonomi, dan sosial. Terus yang terakhir adalah perubahan sosial, disorganisasi, dan diintegrasi. Inilah yang menyebabkan pertentangan-pertentangan yang timbul di antara kehidupan kita sehari-hari. Jenis-jenis konflik. Menurut James Turner dan Charles Wankel, terdapat 5 jenis konflik. Yang pertama, konflik intrapersonal. Yang kedua, konflik interpersonal. Yang ketiga, konflik antar individu dan kelompok. Kemudian yang keempat, konflik antar kelompok. Dan yang kelima adalah konflik antar organisasi. Saya akan lebih jauh lagi membicarakan tentang konflik ini. Nah, saya akan membawakan jenis konflik yang kedua, yaitu konflik interpersonal. Konflik interpersonal adalah konflik yang muncul ketika dua orang atau lebih merasa keinginannya saling bertentangan. Nah, ini menurut De Vito tahun 1996. Nah, selain keinginan yang bertentangan ini, konflik dapat disebabkan oleh kesalahpahaman kecil atau sebagai hasil dari tujuan-tujuan, nilai-nilai, sikap atau keyakinan yang tidak sama. Jenis-jenis konflik interpersonal. Konflik interpersonal terbagi dalam beberapa jenis. Setiap jenisnya mempunyai latar belakang permasalahan yang berbeda dan bisa terjadi, baik secara verbal maupun nonverbal. Berikut ini beberapa jenis dari konflik interpersonal. Yang pertama adalah pseudo-konflik. Pseudo-konflik adalah konflik interpersonal yang terjadi karena kesalahpahaman. Orang-orang yang terlibat dalam konflik ini merasa mempunyai tujuan yang berbeda, padahal kenyataannya sama. Nah, cara untuk menyelesaikan konflik ini tidak sulit. Mereka yang terlibat perselisihan cukup duduk bersama dan memberikan klarifikasi terkait pemicu kesalahpahaman. Nah, kemudian jenis konflik yang kedua adalah fake konflik. Jenis konflik ini biasanya terjadi saat dua orang atau lebih mempunyai perbedaan pendapat mengenai satu informasi tertentu. Untuk mengatasinya, Anda cukup memeriksa apakah sumber informasi tersebut kredibel dan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kemudian fail konflik. Nah, konflik interpersonal yang ketiga ini merupakan konflik yang terjadi ketika perbedaan nilai-nilai pribadi di dalam diri seseorang memicu ketidaksepakatan. Misalnya, Anda dan rekan kerja memiliki pandangan berbeda soal hak aborsi. Nah, mungkin teman Anda berpendapat bahwa aborsi boleh dilakukan oleh seseorang ketika disepakati oleh keluarga atau suami atau dan lain sebagainya. Kemudian mungkin aborsi boleh dilakukan ketika ternyata setelah diperiksa kandungan bayi dalam kandungan ini memiliki masalah misalkan. Nah, kemudian boleh dilakukan aborsi. Nah, tetapi
Anda berpikir bahwa aborsi tidak boleh dilakukan, mengingat itu adalah sebuah tindakan yang akan menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Nah, ini adalah termasuk value konflik. Nah, jadi konflik ini tidak selalu memiliki jalan penyelesaian yang jelas. Setiap orang mempunyai nilai dan keyakinan pribadi yang beragam. Oleh sebab itu, cara yang bisa Anda lakukan untuk meredam konflik ini adalah menerimanya dan tidak memaksakan pendapat kepada orang lain. Kemudian yang keempat adalah polisi konflik. Jenis konflik ini terjadi pada saat Anda memiliki perbedaan pendapat terkait rencana tindakan atau strategi pemecahan masalah dalam situasi tertentu dengan orang lain. Faktor-faktor yang berkontribusi dalam perbedaan pendapat tersebut antara lain pendidikan hingga kepribadian. Sebagai contoh dari polisi konflik ini, ya, mungkin setiap orang tua punya cara mereka masing-masing untuk mendidik anak. Jika Anda melihat orang terdekat mendidik buah hatinya dengan cara yang berbeda, hal tersebut dapat memicu konflik, ya, karena menurut Anda cara yang dilakukan teman Anda tersebut dalam mendidik anaknya itu mungkin kurang pas di hati Anda. Nah, tetapi cara yang Anda lakukan dalam mendidik anak adalah hal yang lebih pas. Nah, inilah yang menjadi salah satu pemicu konflik dalam diri Anda. Nah, inilah jenis polisi konflik, ya, jenis konflik interpersonal yang keempat. Sebagai contoh dari polisi konflik ini, ya, mungkin setiap orang tua punya cara mereka masing-masing untuk mendidik anak. Jika Anda melihat orang terdekat mendidik buah hatinya dengan cara yang berbeda, hal tersebut dapat memicu konflik, ya, karena menurut Anda cara yang dilakukan teman Anda tersebut dalam mendidik anaknya itu mungkin kurang pas di hati Anda. Nah, tetapi cara yang Anda lakukan dalam mendidik anak adalah hal yang lebih pas. Nah, inilah yang menjadi salah satu pemicu konflik dalam diri Anda. Nah, inilah jenis polisi konflik, ya, jenis konflik interpersonal yang keempat. Ego konflik ini adalah jenis konflik interpersonal yang kelima. Ego konflik adalah konflik yang terjadi ketika salah satu orang tidak mau mengalah untuk menyelesaikan masalah. Nah, konflik ini seringkali berkembang dengan jenis konflik yang lain, yang kemudian masalahnya menjadi semakin sulit untuk terselesaikan. Nah, untuk menyelesaikannya, salah satu pihak diharuskan mengalah. Jika tidak ada yang mau mengalah, tindakan penyelesaian yang dilakukan ini kemungkinan besar akan selalu berakhir dengan kegagalan. Dan konflik interpersonal yang keenam adalah metakonflik. Metakonflik merupakan perseteruan yang terjadi ketika komunikasi antara satu sama lain tidak berjalan secara efektif. Nah, cara mengatasi konflik ini yaitu dengan melakukan komunikasi secara jelas. Apabila tak segera diselesaikan, hubungan antara orang-orang yang terlibat perselisihan dapat menjadi lebih rumit. Nah, untuk jenis konflik interpersonal yang terakhir adalah trust conflict. Trust conflict adalah ketidakpercayaan antara satu sama lain yang dapat menyebabkan konflik. Sebagai contoh, Anda tidak percaya sepenuhnya dengan tim saat bekerja dan berusaha untuk menyelesaikan segala sesuatunya sendiri. Hal tersebut tentunya bisa memicu perseteruan antara Anda dengan rekan satu tim Anda. Nah, untuk mengatasi konflik ini, cobalah untuk percaya dengan orang lain. Kesampingkan tujuan pribadi Anda dan lebih berfokus pada tujuan yang kolektif. Demikianlah jenis-jenis konflik interpersonal yang dapat saya paparkan pada kesempatan ini. Nah, yang terakhir, untuk menjaga hati kita dari semua konflik yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita, firman Tuhan berkata di dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, kemudian Filipi 4 ayat yang ke-8 berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang
yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semua itu. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.